Haleluya, puji Tuhan, berjumpa kembali bersama dengan LOB Ministry. Mari kita sama-sama menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita memuji Tuhan, kita mengagungkan Tuhan. Saya percaya berkat Tuhan tercurah atas hidup kita semua. Haleluya, kita naikkan pujian ini. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, perlindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, perlindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sekali lagi nyanyi dan bersorak. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang dahsyat bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari Engkau yang akan memberkati hidup kami akan terus memuji menyembah-Mu. Biarlah pujian ini berkenan di hadirat. Penuhi kami, karena kami haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku regu kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang merindukan jamahan Tuhan, kita naikkan pujian ini sekali lagi bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku raju kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah
nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan, sebab kita sudah memuji menyembah Tuhan. Dan mari kita satu di dalam doa. Bapak, kami bersyukur buat kebaikan-Mu saat hari ini. Terima kasih buat kesempatan untuk kami memuji menyembah Tuhan. Dan tiba saatnya kami bersama-sama belajar firman-Mu. Dan berkati firman-Mu hari ini menjadi kekuatan, bahkan menjadi berkat dalam kehidupan kami semua. Berkati yang mendengarkan, berkati yang menonton. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah masuk di minggu yang pertama di bulan Juli tahun 2022. Kita tidak terasa. Puji nama Tuhan. Saudara diberkati, saudara mengalami kekuatan, saudara mengalami yang namanya penghiburan daripada Tuhan, saudara mengalami sukacita. Saya percaya semua karena pertolongan Tuhan, semua karena kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan bersama-sama di dalam Injil Matius 13 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Matius 13 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12 firman Tuhan berkata demikian. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. 12, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Puji nama Tuhan. Ini perihal tentang perumpamaan seorang penabur. Yesus memberikan contoh perumpamaan seorang penabur. Dan ketika itu dia mengajar di atas perahu dan banyak orang di sana. Dan di saat itu juga ada murid-murid Tuhan Yesus. Dan ketika Yesus sudah menyampaikan apa yang disampaikan kepada orang banyak saat itu, dia menyampaikan tentang seorang penabur. Ada beberapa orang tentang penabur saat itu. Dia umpamakan bahwa ada yang menabur di pinggir jalan, ada yang menabur benih jatuh di semak duri, ada yang menabur benih di tempat yang baik. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dan saya kita pernah menabur. Menabur kebaikan kepada orang lain, menabur kasih kepada orang lain, menabur sesuatu materi kepada orang lain. Mungkin kita pernah menabur yang namanya jagung, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saudara pernah menabur benih yang namanya benih padi. Saudara mungkin pernah menabur benih yang namanya benih kedelai, atau mungkin benih kemangi, atau mungkin benih yang namanya itu benih lombok, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita semua pernah melakukannya hal itu. Dan kalau kita mengerti bahwa tentang hal tabur tuai, apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Kalau kita mau merindukan sesuatu tuaian yang baik, berarti kita tahu persis di mana kita harus menabur. Dan benihnya pun harus kita memilih benih yang baik. Ayat yang ke-12, ini satu hal yang luar biasa. Ketika Yesus sudah menyampaikan semuanya tentang hal menabur, tiba-tiba muridnya datang kepada Yesus dan dia bertanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan ini? Setelah itu Yesus menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Dia berkata kepada murid-muridnya, bahwa kepadamu aku sudah berikan rahasia mengenai kerajaan surga. Berarti ini juga ditujukan kepada saudara dan saya, bagi orang yang percaya kepada Kristus, bahwa kita semuanya yang sudah percaya kepada Yesus, yang sudah ada iman Yesus dalam hidup kita sudah diberikan rahasia kunci kerajaan surga. Bagaimana kita menjadi bapak yang baik, bagaimana kita menjadi suami yang baik, bagaimana kita menjadi istri yang baik. Rahasianya semuanya ada di firman Tuhan. Bagaimana kita menjadi anak yang baik. Bagaimana kita menjadi anak buah yang baik. Bagaimana kita menjadi seorang hamba Tuhan yang baik, gembala yang baik. Semuanya ada di dalam firman Tuhan. Karena kita sudah mengenal Kristus dalam kehidupan kita. Sama yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya. Karena murid-muridnya yang bertanya saat itu. Ayat yang ke-11 sudah sangat jelas. Maka datanglah murid-muridnya. Dan bertanya kepadanya, kepada Yesus, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan ini?
Dan Yesus menjawab kepada murid-muridnya itu, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Bersyukurlah bagi saudara Bapak Ibu yang sudah percaya kepada Kristus, Yesus Tuhan, yang sudah memberikan karunia rahasia kerajaan surga. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-12. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Sampai di situ dulu. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Ini firman Tuhan yang sebetulnya bertentangan dengan logika yang ada. Kenapa? Loh, orang kalau sudah mempunyai, nggak perlu sebetulnya diberi. Tetapi ini firman Tuhan kebalikannya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Suatu contoh. Kalau ada orang yang mau bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, suatu contoh saudara ada orang bertanya, Bu, Pak, kamu sudah punya kendaraan belum? Oh sudah, kendaraan ibu apa? Sepeda motor. Oke kalau begitu saya kasih sepeda motor lagi. Seharusnya bukan kendaraan sepeda motor yang dia kasih, seharusnya mobil. Atau mungkin orang yang belum punya rumah ketika kita tanya, kita harus berikan dia rumah. Tetapi ini firman Tuhan sama saja seperti ini. Ketika ada orang yang bertanya dengan kita, kamu sudah punya rumah? Sudah, saya kasih rumah lagi ya. Seperti itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Ini yang dimaksudkan adalah siapa yang mempunyai kasih, ia akan diberi kasih. Siapa yang akan mempunyai yang namanya belas kasihan, maka Tuhan juga belas kasihan kepada yang memberinya. Siapa yang mempunyai hati untuk memberi, maka dia akan juga diberi oleh Bapa kita yang di surga. Haleluya. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Ketika kita mempunyai kasih kepada orang lain, maka kasih Bapa juga Tuhan, kita Yesus Kristus Tuhan itu juga mengalir dalam kehidupan kita. Kalau kita mempunyai hati untuk memberi kepada orang-orang yang berkekurangan, maka apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Sehingga ia berkelimpahan. Ini sudah sangat jelas Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan pernah takut yang namanya memberi. Benih itu harus mati. Supaya dia tumbuh dan begitu tumbuh dia berbuah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kadang-kala kita memberi itu sakit. Memberi itu kadang-kala kita tidak mengenakan. Siapa yang mempunyai pengampunan, ia akan diampuni oleh Bapaknya. Siapa yang mempunyai yang namanya kasih, mempunyai pengampunan, maka Tuhan juga akan memberi pengampunan kepadanya. Sehingga ia berkelimpahan. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya percaya tidak ada ceritanya orang yang mempunyai kasih, ia akan kekurangan kasih. Tidak ada ceritanya orang yang memiliki atau yang mempunyai hati untuk berbelas kasihan kepada orang lain, dia kekurangan kasih. Saya percaya akan ada banyak orang yang mendoakan kita juga. Ketika kita mempunyai rasa belas kasihan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang mereka betul-betul membutuhkan. Sehingga ia berkelimpahan. Garis bawahi Bapak Ibu Saudara. Saudara sudah mempunyai, diberi. Setelah diberi, berkelimpahan. Tetapi yang dimaksud adalah mempunyai kasih. Mempunyai perkataan yang positif. Mempunyai perkataan yang membangun. Mempunyai perkataan yang istilahnya untuk membangun iman orang lain. Untuk membangkitkan perkataan yang positif. Bukan perkataan yang negatif. Perkataan yang memberkati. Kita harus mempunyai perkataan yang memberkati. Bukan perkataan yang mengutuk.
Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ngeri saudara. Kalau kita tidak mempunyai kasih, apa yang ada dalam diri kita, semuanya akan diambil. Bukan malah diberi, tetapi malah akan diambil. Kita sudah nggak punya, tetapi malah diambil semuanya. Barang siapa yang tidak mempunyai belas kasihan, siapa yang tidak mempunyai rasa kepada orang lain, saya percaya apa yang ada dalam diri kita itu akan diambil oleh Tuhan. Di dalam Matius 25 ayat yang ke-29. Ini perumpamaan tentang talenta. Matius 25 ayat yang ke-29. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Sudah sangat jelas Bapak Saudara tentang perumpamaan talenta. Kalau kita sudah diberi talenta, maka kita harus melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Lukas 8 ayat yang ke-18. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil. Juga apa yang ia anggap ada padanya. Ini tentang perihal perumpamaan tentang pelita. Kalau kita sudah mempunyai terang, maka biarlah terang itu kita pancarkan di luar sana. Kalau kita sudah mempunyai yang namanya terang Kristus, biarlah hidup kita di luar sana menjadi terang Kristus, menjadi teladan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biarlah hidup kita mempunyai apa yang dimaksudkan Tuhan adalah mempunyai kasih, mempunyai belas kasihan, mempunyai hati untuk memberi, hati untuk melayani, hati untuk mengampuni, hati untuk memaafkan, hati untuk mendoakan, mempunyai perkataan yang positif kepada orang lain, bahkan orang-orang yang mencoba untuk menghancurkan kehidupan kita. Saya percaya apa yang akan kita beri lewat kehidupan kita, itu Tuhan akan limpahkan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara yang ada. Ini kebenaran firman Tuhan. Biarlah hidup Bapak Ibu Saudara senantiasa mempunyai kasih, mempunyai terang Kristus. Dan biarlah terang Kristus itu terpancar di luar di sana, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Jangan biarkan terang Kristus itu saudara sembunyikan. Pelita yang sudah ada dalam kehidupan saudara dan saya itu saudara sembunyikan. Tapi biarlah pelita itu terpancar di luar sana, saudara menjadi berkat buat banyak orang. Sehingga orang melihat bahwa dalam diri kita ada Yesus yang hidup. Ada Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu saat hari ini. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Berkati firman-Mu hari ini. Biarlah kami menjadi orang-orang yang memiliki kasih. Mempunyai kasih, mempunyai hati belas kasihan, mempunyai hati untuk mengampuni, mempunyai hati untuk memaafkan, mempunyai hati untuk mendoakan, mempunyai hati untuk berkata-kata yang positif, yang membangun buat orang-orang di sekitar kami. Berkati semua yang mendengar, yang menonton. Kami percaya kami menjadi orang-orang yang menjadi berkat buat banyak orang Tuhan. Sehingga apa yang kami beri, Tuhan akan limpahkan dalam kehidupan kami. Tuhan akan kembalikan berlipat kali ganda. Terima kasih, biarlah Tuhan Kau memberkati bangsa Indonesia. Mulai dari Bapak Presiden, Wakil, para menteri, bahkan sampai gubernur,
wali kota, bupati, camat, bahkan sampai ke desa dan RT RW, kami menyerah dalam tangan Tuhan Yesus. Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia dipulihkan, Indonesia jaya, bahkan Indonesia makmur. Karena ada tangan Tuhan yang menopang. Dan kami percaya Tuhan bahwa lewat Indonesia dunia dipulihkan oleh Engkau Bapa. Terima kasih, biarlah Tuhan kami akhiri ibadah hari ini. Biarlah kami menerima berkat yang daripada Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati sawah ladangmu, Tuhan berkati pekerjaan usahamu, Tuhan berkati lumbung-lumbungmu, Tuhan berkati segala apa yang kau kerjakan oleh kedua tanganmu, Tuhan membuatnya berhasil dan berkemenangan. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya ditolong diberkati Tuhan bersama katakan, amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di minggu-minggu berikutnya. Haleluya.